Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pada video tutorial membuat web SPP sekolah menggunakan Indonesia IT. Nah, video ini terusan dari video sebelumnya. Nah, di sini kita masuk pada tahap 39 sampai 40 pada part 3-nya adalah part terakhir. Yang pertama yang kita lakukan adalah di sini kita akan melakukan sebuah login terlebih dahulu menggunakan tugas yang sudah dibuat sebelumnya. Saya mengambil kata sandi yang sudah saya simpan supaya mudah. Kita paste di sini. Di sini kita akan mengecek untuk mengakses data siswa yang merupakan milik admin. Nah, apabila petugas masih bisa mengakses data siswa milik admin, berarti hak akses di sini belum ditentukan. Nah, sekarang kita akan mulai menentukan hak akses tersebut. Caranya, yang pertama adalah di bagian rows, kita akan menambahkan sebuah buka data berupa filter kemudian kita ketik filter. all admin. Ini untuk memfilter atau membatasi bahwa data ini hanya dapat diakses oleh admin. Kemudian get admin. Kemudian ketika di refresh maka akan muncul error. Untuk mengatasi error tersebut, kita perlu masuk ke halaman INV, kemudian nonaktifkan CI environment development, kemudian diubah menjadi production. Nah, maka muncul whoops berupa peringatan bahwa ini tidak dapat diakses. Setelah itu, nah di sini halaman URL masih admin pembayaran, sedangkan kita berada di halaman petugas. Nah, untuk menyesuaikannya, kita akan mengubah halaman URL tersebut menjadi petugas pembayaran. Nah, di sini masih seperti ini dikarenakan belum memiliki roots-nya. Sekarang kita akan membuat roots untuk hak akses petugas. Sebelum itu, kita akan mengklasifikasikan roots tersebut berdasarkan hak aksesnya. Masing-masing root di setiap tabel dipisahkan dan diletakkan sesuai hak aksesnya. Nah, saat ini adalah proses sedang berlangsung mengklasifikasikan root-nya. Klasifikasikan sudah selesai. Setelah itu kan sudah selesai. Halaman SPP admin
kita akan membuat sebuah function untuk petugas. Sebelumnya kita juga harus mengklasifikasikan function tersebut sesuai dengan hak aksesnya. Public function indeks pembayaran petugas kita copy dari sebuah function yang sudah ada, yaitu indeks pembayaran dari admin. Di dalam petugas tidak ada menu pencarian, kelihatan sendiri. Kemudian diisi tabel juga dari cari menjadi get pembayaran. Menjadi home pembayaran petugas. Di dalam folder pembayaran, buat view baru dengan nama home pembayaran petugas. Ini untuk hak akses petugas. Isinya kita copy dari sebuah home pembayaran yang sudah ada sebelumnya. Hapuskan tombol cari dan juga detail. Di bagian sidebar, alamat rootsnya juga perlu diganti menjadi petugas pembayaran. Di URL diganti karena kita menggunakan batas paksa. Jika mengklik pembayaran, maka URL-nya juga berubah menjadi petugas pembayaran, dan hasilnya seperti itu. Fungsi pencarian ada karena bawaan dari admin LTE. Kemudian fungsi tambah akan diubah. Tambah itu untuk admin, sedangkan entry itu untuk petugas. Ketika di refresh, ketika mengklik entry, misalnya petugas ingin menambahkan data baru, maka seharusnya data yang ditambahkan akan muncul ke halaman roots berupa petugas pembayaran. Ternyata di situ masih admin pembayaran, sehingga kita perlu menambahkan roots baru bernama petugas pembayaran save dengan function save pembayaran petugas. Maka dari itu di SWB admin kita juga perlu menambahkan function baru bernama save pembayaran petugas untuk disimpan di bagian hak akses petugas. Di bagian modal juga perlu ketika di refresh, menambahkan data baru oleh petugas, maka data ketika disimpan halaman URL akan tetap berada di jalur petugas pembayaran, tidak berubah ke admin pembayaran seperti itu. Nah, selanjutnya mengatur hak akses oleh siswa dengan public function indeks pembayaran siswa dan membuat view baru dengan nama indeks home pembayaran siswa di folder pembayaran.
Isi view-nya disamakan saja dengan yang milik petugas, dan di siswa tidak ada menambahkan data baru. Fungsi pencarian sendiri dihapus. Setelah itu di bagian routes kita tambahkan routes baru untuk hak akses siswa, yaitu dengan nama siswa pembayaran, public function-nya indeks pembayaran siswa. Kemudian di bagian sidebar diubah menjadi siswa routes-nya, dan base URL juga perlu dihapus. Setelah itu sekarang kita sedang mengklasifikasikan function yang ada di controller SPP admin sesuai dengan hak aksesnya. Login menggunakan akun siswa. Nah, untuk hasil dari dashboard siswa yang telah menggunakan hak akses, maka hasilnya seperti ini. Ketika mengklik pembayaran, maka URL juga akan berubah menyesuaikan, yaitu siswa pembayaran, dan tidak ada fungsi tambah atau tombol tambah oleh siswa. Hanya ada fungsi pencarian bawaan dari admin LTM.